Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Khairani dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data Angket. Pertama-tama kita harus mengetahui angket itu sendiri. Nah, angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Atau angket yaitu seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek penelitian untuk dijawab sesuai dengan keadaan subjek yang sebenarnya. Prinsip penulisan angket. Pertama, isi dan tujuan pertanyaan harus jelas. 2. Bahasa yang digunakan harus jelas. 3. Tipe dan bentuk pertanyaan harus diperhatikan. 4. Pertanyaan tidak mendua. 5. Tidak menanyakan yang telah dilupa. 6. Pertanyaan tidak menggiring. 7. Panjang pertanyaan tidak terlalu bertele-tele. 8. Urutan pertanyaan harus sesuai. 9. Memiliki prinsip pengukuran. Ke-10. Penampilan fisik angket. Nah, dari ke-10 prinsip penulisan angket tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penulisan angket, kita tidak boleh menulis seadanya saja, tapi harus berpedoman kepada ke-10 prinsip dalam penulisan angket tersebut. Jenis-jenis angket ada 5. Yang pertama, angket tertutup, di mana di dalamnya terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh pemuat angket. Isinya merupakan jawaban yes or no, setuju tidak setuju, atau pilihan ganda. Nah, kedua, angket terbuka. Nah, angket terbuka ini sistem menjawabnya tidak menggunakan alternatif jawaban yes or no, setuju tidak setuju, ataupun pilihan ganda. Akan tetapi, memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan jawaban atau pendapat mereka sendiri. Yang ketiga adalah kombinasi angket terbuka dan tertutup. Nah, di sini pertanyaannya itu bisa dijawab dengan 2 alternatif. Yang pertama itu responden bisa menjawab yes or no, akan tetapi ketika responden tidak memiliki jawaban dari pilihan ganda atau yes or no tersebut, maka responden dapat mengambil jalan lain atau alternatif untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan responden yang diinginkan. Nah, yang keempat adalah angket langsung. Nah, angket langsung ini daftar pertanyaannya berhubungan dengan respondennya langsung atau subjek penelitian tersebut. Yang kelima itu angket yang tidak langsung. Nah, daftar pertanyaannya ini tentang orang lain, dan di sini bisa dijawab oleh orang atau responden yang kenal dengan subjek penelitian tersebut atau mengetahui tentang orang tersebut. Keuntungan teknik angket. Yang pertama, angket baik untuk sumber data yang banyak atau terbesar. 2. Responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi angket dengan memilih waktunya sendiri yang paling lowong. Ketiga, angket secara relatif lebih efisien untuk sumber data banyak. Keempat, karena angket biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka hasilnya dapat lebih
objektif. Kekurangan teknik angket. Pertama, angket tidak menjamin atau menggaransi responden untuk menjawab pertanyaan dengan sepenuh hati. Kedua, angket cenderung tidak fleksibel atau tidak dapat dikembangkan lagi sesuai dengan situasinya. Angket memiliki jawaban yang terbatas sesuai apa saja yang dicantumkan dalam angket tersebut. Yang ketiga, pengumpulan sampel tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan daftar-daftar pertanyaan lainnya. Yang keempat, angket yang lengkap sulit untuk dibuat. Itulah pemaparan dari kelompok kami tentang teknik pengumpulan angket. Bila mana terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Mohon saran ataupun masukan dari teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.